Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saya ucapkan kepada teman-teman semua yang sedang berbahagia di malam hari ini. Semoga sukses selalu menyertai kita dan semoga kalian semua sehat selalu. Saya Roy Kambah. Kita masuk pada sesi curhatanku. Oke, pada hari kemarin saya ditanya sama seseorang yang namanya Helmi. Dia tanya ke saya, Roy, kira-kira bagaimana menurutmu? Salahkah kalau perempuan atau laki-laki terlalu posesif, cemburuan berlebihan, curiga tidak jelas ke pasangannya? Bukannya itu rasa takut kehilangan ya? Oke, saya jawab dulu yang pertama. Salahkah perempuan atau laki-laki kalau terlalu posesif? Bagi saya, dalam hubungan posesif itu tidak diperlukan kalau statusnya hanya berpacaran. Maksudnya kenapa? Dalam hubungan berpacaran, kita masih bisa melepaskan kepercayaan ke orang yang kita sayangi. Yang pertama, bagi saya, jika berhubungan, kita bicara tentang bagaimana cara mempercayai seseorang. Dalam tanda kutip, saya menyebut hubungan itu adalah kepercayaan. Jadi, kalau bicara tentang salah atau benar, laki-laki ataupun perempuan, jika dia posesif, tandanya dia tak percaya. Nah, jika dia tak percaya, maka sama halnya dia tak menganggap hubungan ini ada. Gitu loh. Maksudnya kayak gini, kita sayang sama seseorang gitu. Sayang, kita cinta, ya kita percaya gitu. Saya cinta sama kamu berarti sama dengan saya percaya sama kamu gitu. Itu yang harus diambil titik pentingnya. Nah, kalau menganggap itu adalah rasa takut, ya kayaknya tidak sih. Kalau bicara tentang rasa takut itu kan hanya persoalan khawatir. Toh kalau misalnya dia betul-betul menghilangkan kepercayaan kamu atau mungkin dia mencederai kepercayaan kamu, ya itu bukan kesalahan kamu, itu kesalahan dia. Dan yang ternilai buruk pada hari itu ya bukan kamu, ya dia. Siapa yang tidak bisa dipercaya, ya bukan yang memberikan kepercayaan yang salah. Jadi orang yang tidak bisa dipercaya adalah orang-orang yang tidak layak untuk berhubungan. Itu. Terus yang kedua, bagaimana mengatasi rasa jenuh dalam hubungan? Kalau orang bilang buat hal baru, kreatif, saya masih kurang puas sama jawaban tersebut. Saya mau yang lebih detail penjelasannya. Nah, kalau bicara tentang rasa jenuh dalam hubungan, itu pasti ada. Itu pasti ada. Semua orang pasti melalui yang namanya bosan, jenuh, whatever lah. Semua kita bisa menyebutnya dalam hal yang membosankan. Nah, kalau bicara tentang rasa jenuh, ya memang harus buat hal yang baru. Kita harus kreatif. Saya masih kurang puas. Kalau misalnya kita kurang puas, mau yang lebih detail penjelasannya, ya kamu harus membuat sesuatu hal yang berbeda gitu. Maksudnya misalnya hari ini kamu orangnya tampil cerewet, besok kamu tampilnya cuek, besoknya lagi kamu tampil peduli, besoknya lagi kamu tampil nggak terlalu peduli. Artinya perbedaan karakter kamu itu membuat warna dalam suatu hubungan. Jadi kalau misalnya kayak gini nih, kalau ada seorang pasangan, dia cerewet dari bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga dia selalu cerewet. Nah, dalam tanda kutip itu bisa jadi membosankan pada orang-orang yang tidak terlalu suka sama orang yang cerewet, atau tidak sebaliknya seperti ini. Ada orang yang pendiam, nah dia nggak tahu mau ngomong apa sama pasangannya. Selama 3 bulan dia selalu diam, dan itu menjenuhkan pasangannya, dan itu membuat pasangannya menjadi bosan. Ya jelas itu akan menjadi hal yang tidak pantas untuk dipertahankan gitu. Kenapa saya katakan demikian? Karena dalam buku yang saya buat, orang-orang itu harus kreatif. Oke? Yang ketiga, orang yang sudah pernah selingkuh apa harus dimaafkan atau sebaliknya ditinggalkan dan cari yang baru? Kalau orang selingkuh itu harus dimaafkan. Dimaafkan bukan untuk diulangi. Artinya kalau bicara tentang balas dendam, ya untuk apa bedanya kamu dengan dia gitu.
Kan gini contohnya nih, si A diselingkuhi, terus si B tahu kalau si A selingkuh, kemudian si B selingkuh. Ya apa bedanya A dengan B? Jadi kalau misalnya A selingkuh, ya B tinggal tinggalin aja supaya si A nya jelek gitu maksudnya. Tidak perlu mencari cara untuk membalas dendam gitu. Terus yang selanjutnya, kan orang bilang selingkuh itu candu, pasti akan melakukan lagi di kemudian hari. Saya rasa kalau bicara tentang selingkuh itu candu, memang ada sih beberapa orang yang akan selingkuh karena dia tertarik sama paras yang lain. Nah ini persoalan selingkuh ini itu tergantung bagaimana cara kamu kreatif gitu. Maksudnya kalau kamu kreatif, kalau kamu bisa membuat pasangan kamu lebih nyaman, ya saya rasa selingkuh itu tidak akan pasti dilakukan oleh pasangan itu sendiri. Kalau misalnya pasangannya memang tertarik sama yang lain, ya alangkah bagusnya dikatakan, misalnya kayak gini, Helmi, aku udah nggak sayang sama kamu, aku udah gak cinta sama kamu, ya udah kalau gitu kita putus aja gitu. Lebih baik terang-terangan daripada kita harus main belakang, kan jelek. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau si posesif ini justru berselingkuh? Apakah harus kita balas dendam dengan cara selingkuh? Lalu bagaimana harusnya kita menyikapi pasangan yang berselingkuh? Sepertinya ini pertanyaan hampir sama dengan yang di atas. Tapi kalau bicara tentang lalu bagaimana harusnya kita menyikapi, kita sikapi dengan baik. Itu yang paling penting. Memang sakit diselingkuhi, tapi tidak ada yang lebih sakit dari hal yang menyesalkan. Maksudnya hari ini mungkin gak sakit, tapi di kemudian hari dia akan menyesal dengan perbuatannya. Nah, kalau bicara tentang selingkuh, itu agak buruk. Tapi kalau bicara diselingkuhi, itu agak baik gitu. Secara sakit kamu memang tersiksa, tapi secara nama dia yang hancur gitu. Jadi kamu bisa menjelek-jelekan namanya suatu saat nanti pada saat dia ketahuan selingkuh gitu. Biar tidak ada yang pacaran sama dia, oke? Nah, pertanyaan selanjutnya, untuk cowok, saya penasaran apa tujuan mereka berselingkuh padahal bahagia dengan pasangannya. Kalau bicara selingkuh sama seseorang, sepertinya itu permasalahan egois kayaknya. Lebih cenderung ke egois sih saya anggap. Kalau cowok udah bahagia sama pasangannya terus dia masih selingkuh, berarti memang dia tidak pernah bersyukur, dia tidak tahu arti cinta yang sebenarnya. Karena dalam buku saya itu saya tuliskan, kalau bicara tentang cinta, kita bicara tentang rasa syukur. Saat kita mencintai seseorang, maka saat itu pula kita harus bersyukur dengan orang tersebut. Gitu. Nah, pertanyaan yang selanjutnya. Kenapa laki-laki tidak puas sama satu wanita? Kenapa harus selalu melirik yang lebih dari pasangannya? By the way, ini saya alami waktu saya masih sama yang dulu. Gak bisa move on ya kayaknya. Kenapa laki-laki tidak puas sama satu wanita? Kenapa harus melirik yang lebih dari pasangannya? Kita bicara hormon kayaknya di sini. Kalau bicara tentang hormon, memang itu wajar dilakukan oleh seorang lelaki. Karena laki-laki dan perempuan itu memiliki hormon yang berbeda. Kenapa laki-laki selalu melirik orang yang lebih bagus, yang lebih seksi, orang yang lebih cantik? Yang laki-laki punya hormon yang namanya hormon testosteron. Yang perempuan punya yang namanya hormon estrogen dan hormon progesteron. Kerja atau fungsi dari kedua hormon ini yaitu untuk menstabilkan hawa nafsu. Jadi kayak gini. Hormon testosteron ini adalah hormon yang tidak bisa dikendalikan oleh manusia, atau lebih tepatnya hormon yang liar gitu. Pada saat seorang laki-laki melihat atau memandang perempuan cantik atau melihat yang seksi, yang jelas dia akan berpikiran yang aneh-aneh gitu. Dia akan mungkin horny atau sange atau ya banyak lah. Pokoknya dia bermimpi mendapatkan wanita tersebut karena hormonnya tadi.
Terus kita masuk pada masalah yang selanjutnya. Adakah cara untuk supaya kita atau pasangan kita berhenti curiga berlebihan atau mengatur kehidupan pasangannya? Cara untuk supaya kita atau pasangan kita berhenti curiga, ya yakinkan dia dengan segala macam caramu. Kalau misalnya dia curiga sama kamu, berarti kamu kurang bisa meyakinkan dia gitu. Jadi kalau bicara tentang kenapa dia nggak percaya, ya kamu harus introspeksi dulu dong. Apakah saya bisa membuatnya percaya? Kenapa dia nggak percaya sama saya? Karena mungkin saja instingnya itu main gitu. Karena kalau bicara tentang laki-laki dan perempuan, ya kurang lebih instingnya semuanya sama sih kalau menurut saya. Pada saat kita cuek, pada saat kita udah LDR, itu semuanya pasti ada perubahan insting. Kalau orang sudah LDR pasti pikirannya macam-macam gitu. Kalau orang yang sudah tidak sama-sama pasti pikirannya macam-macam gitu. Nanti kalau ketemu baru enak. Kayaknya seperti itu sih yang saya rasakan waktu zaman dulu. Oke. Pertanyaan yang selanjutnya. Kalau kita sudah berkomitmen dan sudah menuju pernikahan, tapi rusak karena perselingkuhan, itu sebaiknya dilanjutkan saja karena malu sama hubungan yang sudah lama dan sudah direstui orang tua, atau lepaskan saja. Sebenarnya saya malas mesti belajar mencintai orang baru lagi. Kalau menurut saya, lama ataupun tidak lama itu bukan persoalan jodoh ya. Pacar baru ataupun pacar yang lama, selingkuhan ataupun tidak, itu semua berpotensi untuk dinikahi. Tergantung siapa yang bisa membuat kita nyaman, tergantung siapa yang bisa bikin kita merasa dihargai, tergantung siapa yang bisa membuat kita bahagia gitu. Kalau bicara tentang pengorbanan, tapi kalau pengorbanan juga tidak dihargai, tidak dipercaya, ya kalau kamu berjuang sendiri, kalau kamu cukup sabar, cukup mampu, ya jalanin aja. Tapi kalau nggak mampu atau nggak sabar, ya udah lepasin aja, karena masih banyak di luar sana yang mau sama kamu gitu. Terakhir, apakah harus selalu dengan seks biar laki-laki atau pasangan kita itu senang? Wow, ini baru saya baca ini, kenapa begini sekali kan pertanyaannya. Kalau bicara seks sepertinya kita masuk lebih ekstrim ya. Nah, kenapa dengan seks? Yang pertama, karena seks itu menunjang keharmonisan. Terus yang kedua, seks juga bisa membuat orang bahagia. Yang ketiga, seks juga membuat orang tidak stres. Kayaknya hanya itu yang bisa saya jawab. Kalau bicara tentang seks lebih dalam, saya rasa belum cocok saya bicarakan sama kamu, karena kamu belum nikah gitu. Saya bisa memberikan saran yang lebih masuk akal atau yang lebih detail, tapi kalau untuk masalah yang seperti ini, orangnya belum menikah dan saya pasti belum akan berani cerita yang sebenar-benarnya gitu. Nah, cukup sekian dan terima kasih. Buat teman-teman yang ingin bertanya tentang masalah perasaan atau tentang masalah-masalah yang ada di kehidupan sehari-hari, silakan komentar di bawah sini.